berdasarkan jadwal dan catatan medis. Di sini jadwal untuk melakukan pemeriksaan sistem persyarafan ya Ibu ya. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada gangguan atau tidak pada otot-otot ibu atau persyarafan ibu. Nah, untuk waktunya itu sekitar 15 sampai 20 menit ya Ibu. Ya, kita lakukan di sini. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanya? Oke, jika tidak ada, kita mulai ya. Nah, yang pertama itu kita kaji keluhan utama pasien. Yaitu yang pertama gangguan vaskularnya. Ibu belakangan hari ini apakah Ibu ada mengalami seperti kelumpuhan? Tidak ada. Oke, yang muntah? Tidak ada juga ya Ibu ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu trauma kepala dan medula spinalis. Ibu, apakah Ibu sering mengalami penurunan kesadaran? Tidak ya. Dan apakah Ibu sering mengalami lupa ingatan seperti itu? Tidak juga ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu ada space occluding lesion atau SOL. Ibu, apakah Ibu sering mengalami sakit kepala saat bangun tidur? Tidak ya. Dan apakah Ibu sering mengalami gangguan penglihatan, contohnya kayak pandangan kabur, terus itu penglihatan ganda? Pandangan kabur. Pandangan kabur ya. Nah, selanjutnya itu yang keempat yaitu infeksi. Ibu apakah sering mengalami Ibu apakah belakang ini mengalami peningkatan suhu? Tidak. Oke, di belakang ini apakah di bagian leher belakang apakah sering terasa kaku Ibu? Sedikit ya. Oke, selanjutnya adapun tingkat kesadaran kualitatif yang biasa digunakan itu yang pertama itu ada komposmetris, di mana untuk normal itu akan sadar penuh akan sekelilingnya, orientasinya baik terhadap orang, tempat, waktu. Seperti yang dikatakan pasien tadi bahwa pasien dapat menyebutkan namanya, kemudian Ibu apakah Ibu tahu sekarang ini ada di mana? Di rumah sakit, di ruangan awal. Iya betul. Nah, untuk waktunya apakah Ibu tahu ini hari apa? Hari Senin. Nah, pasien normal atau pasien itu sadar penuh. Selanjutnya yang kedua itu apatis, yaitu jika apatis itu pasien itu sadar penuh tapi kurang berespon dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga itu ada somnolen atau letargi, yaitu dia mengantuk tetapi tidak dapat mengikuti perintah sederhana ketika dirangsang. Selanjutnya itu stupor, yaitu dia pasien diam, kelihatan tidur, sulit dibangunkan, dapat mengikuti perintah sederhana atau bicara satu kata atau frasenya pendek, memberikan respon terhadap rangsangan nyeri dan terganggu oleh cahaya. Selanjutnya itu ada sporokoma, yaitu tidak mengikuti perintah atau inkoheren. Nah, dia itu bergerak hanya ketika dirangsang. Dan yang terakhir itu ada koma, yaitu pasien tidak sadar dan tidak ada respon terhadap rangsangan nyeri atau verbal. Refleksnya masih ada seperti mual, muntah, dan kornea. Selanjutnya itu pengkajian tingkat kesadaran atau DCS. Nah, DCS ini dilakukan menggunakan 3 parameter respon terhadap rangsangan, yaitu respon mata, respon motorik, dan respon verbal. Untuk respon mata itu nilai 4, pasien akan membuka mata secara spontan. Contohnya saya memanggil maka mata pasien itu akan terbuka secara spontan. Ibu ya? Oke. Nah, itu untuk nilai 4. Kemudian untuk nilai 3 itu membuka mata bila dipanggil atau diperintah. Ibu lihat, silakan dibuka matanya. Ibu lihat. Ya. Nah, untuk nilai 2 yaitu pasien itu membuka mata bila diberi rangsangan nyeri. Nah, bisa kita menekan selama 10 detik, kemudian maka pasien akan membuka matanya. Nah, di sini diberi nilai 2. Selanjutnya itu untuk nilai 1 mata tidak terbuka sama sekali. Selanjutnya itu respon motorik atau M. Untuk nilai 6 itu pasien mematuhi perintah, misalnya diminta menggerakkan tangan. Ibu ya, coba silakan tangannya dinaikkan ke atas. Oke, saya. Nah, untuk 5, untuk motorik 5, nilai 5 itu pasien dapat menentukan lokasi rangsangan nyeri, tidak memenuhi perintah tapi berusaha menunjukkan lokasi nyeri yang diberikan. Nilai 4 itu ada reaksi normal fleksi, di mana lengan fleksi bisa bila diberi rangsangan nyeri, pasien akan berusaha menjauhkan ekstremitas dari rangsangan nyeri. Nilai 3 itu fleksi abnormal terhadap nyeri, lengan fleksi di siku dan pronasi tangan mengepal, kaki plantar fleksi. Selanjutnya untuk nilai 2 itu ekstensi abnormal terhadap nyeri, ekstensi lengan di siku lengan, biasanya abduksi dan bahu rotasi ke dalam. Dan untuk nilai 1 ini tidak ada respon sama sekali terhadap nyeri. Selanjutnya untuk respon verbal itu untuk nilai 5 itu orientasinya baik, pasien dapat berbicara dan mengetahui siapa dirinya, di mana dia berada, serta waktu. Untuk nilai 4 itu pasien bingung dan dapat berbicara tetapi disorientasi. Selanjutnya untuk nilai 3 itu kata yang diucapkan tidak tepat, susunan katanya tidak tepat atau kacau. Dan untuk nilai 2 itu suaranya menggumam, nggak dapat dimengerti dan mengeluarkan
ada kata-kata yang dapat diketahui. Dan untuk nilai 1 itu pasien tidak merespon sama sekali. Ini itu pengkajian rangsa menial, dimana yang pertama untuk meriksa kaki wudhu ya. Ibu, bantalnya akan saya ambil dulu ya. Nah, tangan kiri pemeriksa itu berada di bawah kepala pasien kondisi ibu, dan tangan kanan berada di dada pasien. Ibu silakan kepala dinaikkan sampai dagunya terkena dada. Oke, saya. Nah, di sini hasilnya adalah normal. Selanjutnya yang kedua itu yaitu Kernig side. Ibu, kakinya saya fleksikan dulu ya, Bu ya. Nah, sudutnya membentuk 90 derajat. Kemudian kita ekstensinya juga, persendian lututnya itu membentuk sudut 135 derajat seperti ini. Ibu, tadi apakah perasaannya nyeri? Gitu ya. Yang ketiga itu ada Leasis side. Nah, Ibu, kakinya saya fleksikan kembali ya, Ibu ya. Nih, membentuk sudut 70 derajat. Nah, Ibu apakah terasa nyeri? Tidak ya. Nah, bila ada tahanan dan terasa nyeri sebelum atau kurang dari 70 derajat, maka dikatakan leasis itu positif. Selanjutnya yang keempat itu ada Broad Safety 1. Ibu, saya akan meletakkan tangan saya lagi ya, Bu ya. Permisi, Bu. Silakan sampai kena dagu, kena ke dada. Oke, sudah. Nah, tes ini dikatakan positif bila gerakan fleksi kepala disusul dengan gerakan fleksi di sendi lutut dan panggul dengan tungkai secara reflektori. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kelima yaitu Brown Zimke 2. Ibu, kakinya akan saya fleksikan ya, Bu ya. Dilipat. Kemudian kita fleksikan kembali sampai seperti ini. Nah, sudah Ibu, bila timbul gerakan secara reflektori berupa fleksi tungkai kontralateral pada sendi lutut dan panggul, itu menandakan tes ini adalah positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengkajian saraf kranial, di mana yang pertama itu saraf kranial 1 atau olfaktorius. Ibu silakan duduk. Ibu silakan matanya ditutup, kedua matanya, dan salah satu juga ditutup. Saya akan berikan pengertian ya, Bu ya. Silakan ditebak, Ibu. Bau kopi, Bu. Iya, betul. Nah, selanjutnya Ibu ya, boleh diganti lubang hidungnya, Ibu, ditutup sebelah tiap. Silakan ditebak, Ibu. Bau teh, Bu. Iya, betul, bau teh. Oke, selanjutnya silakan dibalik lagi, Bu, untuk sebelah sana ya. Silakan Ibu ditebak. Bau parfum, Bu. Oke, betul sekali ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua yaitu saraf kranial 2 atau optikus, di mana yang pertama itu kita kaji ketajaman penglihatannya menggunakan Snellen, atau jika tidak ada kita bisa menggunakan huruf pada surat kabar atau buku. Silakan, ini huruf apa? Huruf D. Ya, yang ini S. oke, betul ya, Bu ya. Berarti ketajaman mata pasien itu adalah bagus. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu memandang. Ibu silakan salah satu matanya ditutup. Nah, Ibu, apakah ini nampak? Lihat dulu saya, Bu ya. Apakah nampak, Bu? Bisa lihatnya? Nampak, Bu. Apakah bisa melihatnya? Nampak. Apakah bisa melihatnya, Ibu? Apakah bisa? Nampak. Oke. Sebelahnya, Ibu. Lihat lurus ke saya, Bu ya. Apakah bisa lihatnya? Nampak. Apakah bisa melihatnya? Bisa. Bisa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan papil, yaitu dilakukan dengan menggunakan oftalmoskop. Nah, dua hal yang sering ditemukan pada pemeriksaan papil yaitu adalah papiledema dan astropi saraf optikus. Kita masuk ke pemeriksaan saraf kranial 3, 4, 6. Yang pertama itu pemeriksaan pupil, yaitu kita inspeksi atau kita lihat bentuknya, posisinya, kesimetrisan, kemudian ukuran pupil, serta reaksi cahaya langsung atau RCL dan reaksi cahaya tidak langsung. Di sini kita lihat dulu bentuknya simetris atau tidak. Kita masuk ke pemeriksaan gerakan bola mata. Saya akan menggerakkan jari saya, Ibu silakan mengikuti ya, Bu ya. Kita mulai ya, Bu ya. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan otot ekstraokular. Nah, Ibu, saya akan menggerakkan jari saya, silakan ikuti ya, Ibu ya. Nah, di sini kita perhatikan apakah ada perubahan ukuran pupil juga, apakah ada juga perubahan pupil atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pemeriksaan kelopak mata. Saya akan mengukur celah lebar mata
sampai ke alis pada mata kiri dan kanan. Di sini saya menggunakan patung garis sebagai pengukurnya. Ibu, saya akan mengukurnya Ibu ya. Nah, kita bandingkan dengan ukuran di sebelahnya juga. Nah, di sini sama. Nah, kita perhatikan juga kita minta juga pasien untuk menutup mata tanpa disertai tekanan, apakah ada tosis atau tidak. Ibu silakan ditutup matanya, tapi jangan diberikan tekanan Ibu ya. Kita buka, tutup lagi, buka. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan saraf kranial 5 atau trigeminus, yaitu cara pemeriksaannya bagian motorik diperiksa dengan kita minta pasien untuk mengaturkan gigi dan menggerakkan rahang ke samping. Sementara saya akan meraba otot dan menilai kekuatan kontraksinya. Ibu silakan giginya silakan diarahin ke samping. Diulang Bu, ya. Nah, di sini dapat terasa kontraksinya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks kornea. Ibu, saya akan melakukan ini ada kapas. Saya akan menggoreskannya di bagian ujung mata Ibu ya. Nah, sebelumnya, oke, di sini pasien terlihat bahwa terjadi dapat melakukan penggerikan mata pada kedua matanya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan saraf kranial 7 atau fasialis, yaitu di sini kita memeriksa bagian sensori. Ibu, di sini saya mempunyai rasa-rasa ya Ibu ya, ada rasa asam manis. Ibu silakan untuk membedakan atau Ibu nanti rasa apa yang saya berikan. Ibu, Asam. iya betul. Asam ya Ibu ya. Ini selanjutnya Asin. iya betul. Yang terakhir Ibu ya. Manis. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan bagian motorik, di mana diperiksa ini kita minta pasien untuk melakukan gerakan wajah dan kita juga perhatikan cara bicara klien seperti apa. Kita minta pasien untuk mengurutkan dahi, kemudian kita amati. Ibu, silakan dahinya digerutkan. Oke, bisa Ibu ya. Selanjutnya kita juga minta pasien untuk tersenyum lebar dan kita lihat apakah simetris atau tidak. Ibu, silakan tersenyum. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bahwa bibir pasien itu dan mulutnya itu simetris. Selanjutnya kita minta juga pasien untuk menggabungkan pipinya, kemudian kita tekan sampai darah tersebut keluar dari mulut. Ibu silakan mulutnya dikembangkan. Ya, udara. Saya akan berikan tekanan Ibu ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan saraf kranial ke-8. Nah, di sini bagian koklearis diperiksa dengan menggunakan garpu tala. Yang pertama tes signal. Ibu, saya akan menggetarkan garpu tala ini. Nanti jika Ibu tidak mendengarkan lagi, buka tangan kepada saya ya. Nah, saya akan mengulangi diulang mas lagi Ibu. Angkat tangannya jika tidak terdengar. Apakah terdengar Ibu? Yang sudah dengar Ibu, berarti hasilnya adalah positif. Nah, selanjutnya itu tes Weber. Ibu, saya akan menggetarkan ini kembali dan saya meletakkan di atas di tengah kepala Ibu. Nanti Ibu silahkan katakan apakah terdengarnya sama di kiri atau kanan atau bagaimana ya. Angkat jika tidak terdengar lagi. Oke, bagaimana Bu? Apakah suaranya terdengar Sama. sama ya? Berarti hasilnya adalah normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan saraf kranial 9 dan 10. Nah, Ibu silakan katakan A. Ya, di sini dapat dilihat ya bahwa itu pala tumalnya itu simetris. Jadi kita masuk ke pemeriksaan saraf kranial 11 atau aksesorius. Ibu, saya Ibu nanti silakan melihat ke arah kanan saya Ibu ya, ke arah kiri Ibu, kanan saya. Dan saya akan memberikan tekanan. Nah, di sini dapat terasa bahwa pasien itu melakukan usaha untuk melawan apa yang tekanan saya berikan. Selanjutnya itu untuk menguji otot trapezius, kita minta pasien untuk mengangkat bahu dan saya akan menahan area bawah. Ibu, Ibu silakan naikkan timbangnya dan saya akan memberikan penekanan Ibu ya, ke arah bawah. Oke, sudah Ibu. Nah, di sini dapat terasa bahwa klien itu memberikan perlawanan atau kontraksi tekanan saya berikan. Kemudian kita minta juga pasien untuk mengangkat tangan ke area vertikal. Ibu, apakah Ibu bisa mengangkat tangan? Lurus, oke, bisa Ibu ya, sering melengkap. Nah, di sini terlihat bahwa klien itu tidak mengalami kelemahan otot trapezius. Selanjutnya kita masuk yang terakhir yaitu saraf kranial 12 atau hipoglossus. Ibu, nanti lidahnya silakan didorong bagian pipinya
selanjutnya Ibu ya, saya akan melakukan perlawanan menggunakan tangan saya. Oke, selanjutnya Ibu sebelah sini. Oke, nah Ibu, dari sini dapat kita lihat bahwa pasien dapat melakukan dorongan ke arah perlawanan yang saya lakukan. Oke, baik Ibu, untuk pemeriksaan sistem persyarafan atau neurologinya sudah selesai Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Lebih tenang sih Bu karena udah tahu kondisi saya. Kalau lebih tenang ya, syukurlah kalau begitu. Nah nanti hasil dari pembelajaran ini akan saya sampaikan kepada dokter, dan nanti mungkin setengah jam lagi dokter akan datang kemari untuk melihat keadaan Ibu ya Bu ya. Oke, sampai sini apakah ada yang bertanya? Tidak ada Ibu ya. Kalau begitu saya pamit keluar dulu. Nanti jika Ibu butuh saya, Ibu silakan memanggil saya atau menekan bel yang ada di samping tempat tidur Ibu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Saya pamit keluar dulu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu, makasih ya Bu. Iya.